Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Matematika 8 dalam materi pokok Teorema Pitagoras. Submateri pokok menjadi bagian 1 mengenal Teorema Pitagoras. Sobat Smart, semoga dapat dengan mudah mengenal dan memahami Teorema Pitagoras. Amin. Video ini menjadi bagian 1 dari 2 bagian video pembelajaran tentang Teorema Pitagoras. Bahasan kali ini memeriksa kebenaran Teorema Pitagoras, menerapkan Teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah, dan menentukan jenis segitiga. Pilihan bahasan yang tepat. Mari sobat, bahas bersama. Hanya ada 3 kata kunci di sini, yaitu segitiga siku-siku, hipotenusa, dan triple Pitagoras. Segitiga siku-siku merupakan 2 garis saling tegak lurus yang dipotong oleh garis lain membentuk sisi bidang segitiga. Hipotenusa merupakan sisi miring yang memotong 2 sisi lain yang saling tegak lurus. Triple Pitagoras merupakan aturan yang dipakai oleh segitiga siku-siku untuk 2 sisi tegak lurus dan hipotenusa. Dengan aturan, jumlah kuadrat sisi saling tegak lurus sama dengan kuadrat sisi miring. Pengenalan teorema sudah didapat. Untuk dilanjutkan, periksa kebenaran Teorema Pitagoras. Kebenaran dari Teorema Pitagoras dapat dikupas dari bentuk ketiga sisinya. Sisi pertama, terdapat 3 tumpukan kotak persegi dengan banyak baris yang sama. Sisi kedua, terdapat 4 tumpukan kotak persegi dengan banyak baris yang sama. Sisi ketiga, terdapat 5 tumpukan kotak persegi dengan banyak baris yang sama. Sisi pertama menyatakan 3 tumpukan kotak dari 9 kotak kecil sebagai sisi tegak segitiga. Sisi kedua menyatakan 4 tumpukan kotak dari 16 kotak kecil sebagai sisi alas segitiga. Perhatikan Sobat Smart, terdapat siku di antara sisi tegak dan alas. Sisi ketiga menyatakan 5 tumpukan dari 25 kotak kecil sebagai sisi miring segitiga. Perhatikan Sobat Smart, di sini siku terletak di depan sisi miring. Perhatikan, banyak kotak kecil ini adalah hasil bentukan perkalian 2 bilangan yang sama. Sisi pertama dari bilangan 3 kali 3 sama dengan 9 kotak. Sisi kedua dari bilangan 4 kali 4 sama dengan 16 kotak. Sisi ketiga dari bilangan 5 kali 5 sama dengan 25 kotak. Maka terjadilah rumus yang disebut dengan Teorema Pitagoras, di mana menyatakan jumlah kuadrat sisi saling tegak lurus sama dengan kuadrat sisi miring. Dan ternyata teorema ini membenarkan operasi sisi di atas. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Smart, masuk ke penerapan Teorema Pitagoras. Ditampilkan segitiga siku-siku kuning dan sisi masing-masing A, 12, dan 15. Segitiga siku-siku biru dengan sisi masing-masing 13, 5, dan B. Segitiga siku-siku merah dengan sisi masing-masing 8, 6, dan C. Dengan permasalahan menentukan panjang sisi A, B, dan C dari segitiga siku-siku. Terapkan Teorema Pitagoras. Mulai dari sisi depan siku-siku dengan persamaan jumlah kuadrat sisi saling tegak lurus. Segitiga siku-siku kuning. A kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Hitung, A kuadrat sama dengan 144 ditambah 225. Jumlahkan, A kuadrat sama dengan 269. Hilangkan kuadrat dengan menjadikan tanda akar. A sama dengan akar dari 269. Akarkan nilai A sama dengan 13. Bisa ya? Lanjutkan. Segitiga siku-siku biru. 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah B kuadrat. Hitung. 169 sama dengan 25 ditambah B kuadrat. Jumlahkan. 169
dikurang 25 sama dengan B kuadrat. Hilangkan kuadrat dengan menjadikan tanda akar. 144 sama dengan B kuadrat. Selisihkan 144 sama dengan B kuadrat. Hilangkan kuadrat dengan menjadikan tanda akar. B sama dengan akar dari 144. Akarkan nilai B. B sama dengan 12. Faham ya? Lanjutkan. Segitiga siku-siku merah. 8 kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 6 kuadrat. Hitung 64 sama dengan C kuadrat ditambah 36. Jumlahkan 64 dikurang 36 sama dengan C kuadrat. Selisihkan 28 sama dengan C kuadrat. Akarkan nilai C. C sama dengan akar dari 28. C sama dengan 9 kali 3. Sama dengan 3 akar 3. Sehingga didapat nilai C sama dengan 3 akar 3. Smart. Penerapan teorema Pitagoras selesai sudah. Mari bahas lebih luas lagi tentang jenis segitiga. Pada prinsipnya, terdapat 3 jenis segitiga. Perhatikan segitiga berikut. Sudut A di depan sisi A, sudut B di depan sisi B, sudut C di depan sisi C. Di sini dimisalkan sisi terpanjang segitiga adalah sisi C. Jika sisi C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga lancip di C. Jika sisi C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tumpul di C. Jika sisi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga siku-siku di C. Contoh masalah. Suatu segitiga ABC dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Apakah segitiga ABC yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Sobat Smart, buat segitiga ABC. Letakkan panjang dari masing-masing sisi. Kemudian, gunakan rumus teorema Pitagoras untuk sisi terpanjang. 38 kuadrat kondisinya dengan 25 kuadrat ditambah 17 kuadrat. Hitung 1444 kondisinya dengan 625 ditambah 289. 1444 kondisinya dengan 914 adalah lebih dari. Maka segitiga tersebut bukan segitiga siku-siku. Sisi terpanjang 38 cm terletak di depan sudut C. Maka segitiga ABC adalah segitiga tumpul di C. Bagaimana Sobat Smart? Paham dengan prinsip 3 jenis segitiga ya? Lanjut. Smart, semangat, rajin, dan teguh pendirian. Mari masuk ke bentuk soal. Soal 1. Kebenaran rumus Pitagoras. Perhatikan segitiga berikut. Jika sisi V adalah hipotenusa dan sisi E tegak lurus dengan sisi W, tentukanlah panjang masing-masing sisi segitiga tersebut. Panjang sisi V. Karena sisi V berada di depan sudut siku-siku, maka V kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi W dan sisi Z. Jika kuadrat pada V dihilangkan, maka bagian kanan sama dengan dibuat di bawah tanda akar. Panjang sisi W. Karena sisi V berada di depan sudut siku-siku, maka W kuadrat sama dengan sisi terpanjang V kuadrat dikurang sisi Z kuadrat. Jika kuadrat pada W dihilangkan, maka bagian kanan sama dengan dibuat di bawah tanda akar. Panjang sisi Z.
Karena sisi V berada di depan sudut siku-siku, maka Z kuadrat sama dengan sisi terpanjang V kuadrat dikurang sisi W kuadrat. Jika kuadrat pada Z dihilangkan, maka bagian kanan sama dengan dibuat di bawah tanda akar. Contoh masalah. Masih menggunakan gambar segitiga di samping. Jika V sama dengan 13 cm dan Z sama dengan 12 cm, agar segitiga siku-siku tersebut bernilai benar, berapakah nilai W? Mari selesaikan. W sama dengan akar dari V kuadrat dikurang Z kuadrat. W sama dengan akar dari, masukkan nilai 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Kuadratkan, W sama dengan akar dari 169 dikurang 144. Selisihkan, W sama dengan akar dari 25. Didapat hasil W sama dengan 5. Selesaian yang smart. Lanjut soal 2. Soal 2. Menerapkan rumus Pitagoras untuk jarak 2 titik. Tentukan jarak antara 2 titik dari pasangan 3,-1 dan -5,5. Sobat Smart, soal seperti ini membutuhkan diagram kartesius. Langkahnya adalah siapkan terlebih dahulu diagram kartesius. Selanjutnya, letakkan kedua koordinat pada kartesius. Hubungkan kedua koordinat dengan garis. Garis inilah yang akan dihitung panjangnya dengan bantuan dua garis lain yang dibuat saling tegak lurus melalui kedua titik koordinat tadi. Perhatikan cara membentuk kedua garis lain yang saling tegak lurus. Hitung panjang garis yang dibentuk berdasarkan satuan kotak. Didapat garis tegak 1, 2, 3, 4, 5, 6 sepanjang 6 satuan kotak, dan garis mendatar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sepanjang 8 satuan kotak. Perhatikan garis-garis tersebut membentuk segitiga siku-siku. Dengan panjang dua garis yang didapat, dibentuk rumus Pitagoras untuk mengetahui jarak kedua titik. Jarak sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, sama dengan akar dari 36 ditambah 64. Jumlahkan sama dengan akar 100, hasilnya 10. Jarak antara dua titik dari pasangan 3,-1 dan -5,5 adalah 10 satuan. Selesaian yang smart. Lanjut soal 3. Soal 3. Menentukan jenis segitiga. Tentukan jenis segitiga dengan satuan panjang dalam sentimeter sebagai berikut. Perhatikan gambar. Segitiga ABC dengan panjang sisi berturut-turut adalah 14 cm, 15 cm, dan 16 cm. Sisi terpanjang dari segitiga ABC adalah 16 cm berada di depan sudut C. Buat proses untuk mengetahui jenis segitiga. 16 kuadrat kondisinya dengan 15 kuadrat ditambah 14 kuadrat. Hitung 256 kondisinya dengan 225 ditambah 196. Selesaikan 256 kondisinya dengan 421 adalah kurang dari. Maka segitiga ABC adalah segitiga lancip di C. Gambar selanjutnya. Segitiga DEF dengan panjang sisi berturut-turut adalah 8 cm, 15 cm, dan 17 cm. Sisi terpanjang dari segitiga DEF adalah 17 cm berada di depan sudut F. Buat proses untuk mengetahui jenis segitiga. 17 kuadrat kondisinya dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Hitung 289 kondisinya dengan 225 ditambah 64. Selesaikan 289 kondisinya dengan 225 adalah sama dengan.
Maka segitiga DEF adalah segitiga siku-siku DF. Gambar selanjutnya, segitiga GHI dengan panjang sisi berturut-turut adalah 7 cm, 17 cm, dan 21 cm. Sisi terpanjang dari segitiga GHI adalah 21 cm berada di depan sudut I. Buat proses untuk mengetahui jenis segitiga. 21 kuadrat kondisinya dengan 17 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Hitung 441 kondisinya dengan 289 ditambah 49. Selesaikan 441 kondisinya dengan 338 adalah lebih dari. Maka segitiga GHI adalah segitiga tumpul di I. Sobat Smart, semoga dengan pembahasan ini memberi pemahaman untuk permasalahan pada video selanjutnya. Materi mengenal teorema Pythagoras selesai. Sampai jumpa pada video lain menyelesaikan masalah teorema Pythagoras. See you next!